Teori kritis berkembang pesat pada awal abad 19 ketika negara di Eropa mengalami industrialisasi besar-besaran. Modernisasi tersebut merubah tatanan hidup sosial dan ekonomi masyarakat, di mana muncul kapitalistik, praktek penindasan, dominasi dan ketimpangan sosial ekonomi yang membuat ketimpangan antara negara miskin dan kaya semakin besar. Orang-orang yang tidak setuju akan perubahan ini menemukan teori kritis sebagai suatu teori yang memberikan perlindungan karena menyediakan perspektif dan alternatif kritis yang bersifat transformatif dan emansipatoris. Tujuan utama dari teori kritis ialah untuk membebaskan manusia dari irasionalitas, membangun kesadaran intelektual, membangun sifat emansipatoris, membebaskan manusia dari jajahan ideologi dan penindasan struktural, serta membangun ulang tatanan sosial. Teori kritis sendiri lahir dari teori Marxisme yang merupakan hasil pemikiran Marxisme Adorno, Horkheimer, dan Marcuse. Bisa dikatakan teori kritis merupakan rumusan dari ketiga pemikiran tersebut. Ditinjau dari sejarahnya, teori kritis juga dipengaruhi oleh tiga pemikiran besar, yakni Hegel, Marx, dan Freud, yang mana teori kritis muncul sebagai respon dari kegagalan dan kelemahan teori tradisional yang berparadigma positivis. Meskipun teori kritis memiliki hubungan yang sangat erat dengan Marxis, namun bukan berarti bahwa teori ini menyetujui sepenuhnya analisis dari teori Marxis. Bahkan teori ini mengatakan bahwa determinisme ekonomi yang dilakukan oleh analisis teori Marxis masih kurang tepat karena terlalu memusatkan perhatian kepada faktor ekonomi sebagai penyebab dari ketimpangan sosial ekonomi. Sedangkan menurut teori kritis, faktor penyebab ketimpangan sosial ekonomi tersebut sangat banyak dan tidak hanya dipengaruhi oleh pemilik modal di dalam negeri saja, di mana ketimpangan itu tidak akan bisa dihilangkan jika dunia masih dikendalikan oleh sosial eksternal seperti kapitalisme, patriarki, rasisme, dan dominasi alam. Menelaah ke dalam salah satu faktor terbesar ketimpangan sosial ekonomi yaitu kapitalisme, teori kritis mengatakan bahwa kategorisasi produksi yang dilakukan oleh sistem ekonomi kapitalis seperti nilai tukar, kategori produktif, berguna layak, bernilai, dan lain sebagainya bukanlah suatu aturan yang membangun perekonomian dunia, tetapi merupakan sebuah manipulasi untuk dijadikan sebagai tameng persembunyian tujuan mereka, yaitu untuk melestarikan praktek dominasi, penindasan, dan ketimpangan sosial ekonomi. Akibatnya manusia kehilangan kebebasannya di dunia. Maka dari itu, teori kritis berkata jika manusia memiliki kebebasan untuk berperilaku dan beremansipasi, maka mereka dapat menjadi pelopor yang mempengaruhi dan merubah struktur. Emansipasi menurut teori kritis. Sebelum membahas mengenai keamanan dalam kacamata teori kritis, perlu diketahui bahwa bagaimana teori kritis itu sebenarnya. Jadi konsep dari teori kritis ini berbeda dengan konsep yang diusung oleh teori tradisional. Teori ini menawarkan konsep tentang teori serta metodologi yang berbeda. Jika realisme menerima hal seperti praktek lembaga eksekusioner, maka teori kritis berusaha untuk menghilangkan hal tersebut. Emansipasi yang diinginkan oleh teori kritis bukan sebatas mengenai kesetaraan, tapi kebebasan, karena kesetaraan adalah salah satu unsur dari emansipasi itu sendiri. Pembebasan yang dimaksud adalah pembebasan pikiran manusia dari belenggu adat atau doktrin dari pengetahuan tradisional. Pikiran manusia seolah-olah dibatasi sehingga tidak dapat mengeksplorasi lebih jauh ilmu pengetahuan yang ada. Selain itu, teori kritis menilai bahwa hingga saat ini dalam hubungan internasional masih terdapat praktik yang bersifat abusif. Meskipun tidak mengadopsi semua asumsi dari Marxisme, teori kritis memandang bahwa kesetaraan atau equality untuk menghilangkan kelas-kelas sosial dalam masyarakat sangatlah penting. Andrew Linklater pernah berkata bahwa teori kritis mempertanyakan adanya kemungkinan mencapai kehidupan moral dalam sistem internasional negara. Dengan kata lain, teori internasional kritis menciptakan sendiri tugas untuk memahami kondisi di mana emansipasi dalam politik global mungkin saja terwujud. Emansipasi dalam teori kritis diawali dengan otonomi, namun dalam penerapannya otonomi saja tidak cukup. Maka dari itu, teori kritis mengeksplorasi prospek-prospek untuk memperluas kemampuan manusia dalam memantapkan diri dan juga meliputi eksplorasi keamanan. Studi keamanan bila dilihat dari sudut pandang teori lain masih didominasi oleh bahasan tentang penggunaan kekuatan negara untuk mencapai keamanan dari ancaman militer. Dalam pendekatan keamanan tradisional, negara adalah aktor dan target utama.
Sampai bergeraknya waktu dan dunia bergerak menuju modernitas dan globalisasi, kritik yang paling vokal untuk mengatasi pendekatan keamanan tradisional adalah ruang lingkup yang sempit hanya dari isu militer dan mengabaikan isu non-militer. Sedangkan isu-isu non-militer dalam studi keamanan akan selalu berdampingan. Studi keamanan dari sudut pandang teori kritis menggeser fokus keamanan dari negara berdaulat ke perikemanusiaan. Hal ini dikarenakan para pendukung studi keamanan kritis memahami bahwa secara global, negara berdaulat merupakan salah satu penyebab ketidakamanan. Membahas mengenai konstruksi keamanan versi realis yang mengancam perdamaian dunia. Pendekatan keamanan kritis juga mengeluarkan upaya untuk meminta pengekangan seperti posisi istimewa negara yang ditempatkan sebagai objek rujukan utama dan entitas utama dalam studi keamanan, sehingga menurunkan semua bentuk keamanan entitas lain di bawah negara. Ketika dunia sudah menyamaratakan manusia sehingga porsinya sama dan emansipasi bisa diwujudkan di seluruh dunia, maka konsep inilah yang dinamakan teori kritis sebagai rasa aman. Karena keamanan dipupuk dan dibentuk dari nilai-nilai kemanusiaan dan bukan oleh negara. Ketika bentuk keamanan dilimpahkan pada pemikiran kritis dan emansipasi yang dijunjung, maka disitulah arti perdamaian dan keamanan yang sesungguhnya. Seperti contohnya masalah keamanan kemanusiaan tenaga medis saat Perang Israel dan Palestina. Salah satu dokter yang bernama Arif sempat bertugas di Gaza dan menjalani peran sebagai relawan kemanusiaan di daerah konflik tersebut pada Januari hingga awal Mei 2010. Waktu itu Arif bertugas bersama dokter spesialis penyakit dalam, dokter bedah, dan dokter bedah syaraf. Arif merupakan satu-satunya dokter umum dari MRC, Medical Emergency Rescue Committee, yang ditugaskan ke Gaza pada saat itu. Arif mengatakan relawan dari berbagai negara hendak membantu di jalur Gaza dan langsung ditempatkan di Rumah Sakit Shifa. Penempatan mereka diatur oleh Kementerian Kesehatan Palestina. Dokter spesialis ditempatkan di rumah sakit yang memiliki fasilitas bedah, sementara dokter umum bertugas di unit gawat darurat. Para dokter dapat berpindah-pindah rumah sakit dalam menjalankan tugas asalkan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan Palestina. Dan pada saat itu terjadi tragedi dan Arif kaget saat mengetahui ada relawan medis di Gaza yang tertembak oleh tentara Israel. Sebab menurutnya serangan terhadap tenaga medis tidak dibenarkan meski dalam kondisi perang. Hal ini sesuai dengan isi Konvensi Jenewa. Pada pokok yang keempat, Konvensi Jenewa menyatakan bahwa menembaki petugas medis termasuk kejahatan perang, dan hal tersebut dilarang keras dan juga dilarang keras untuk menyerang rumah sakit, klinik, atau ambulans. Aturan yang sama ditegakkan kembali pada 2016 lewat resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 2286 yang disponsori lebih dari 80 negara termasuk Israel. Setelah pemaparan ini disajikan, ada 3 hal yang merupakan kontribusi utama teori kritis, yaitu analisis sosiologis historis terhadap struktur politik dunia modern, kemudian kritik filosofis terhadap partikularisme dan eksklusi, dan penyelidikan filosofis ke dalam suatu kondisi yang memungkinkan terjadinya emansipasi dalam politik dunia. Negara berdaulat merupakan aktor sentral di atas panggung dunia yang harus dibukukan dalam istilah-istilah sosial dan sejarah. Negara berdaulat adalah contoh utama dari institusi politik yang partikularistik dan eksklusioner, dan sebagai hasilnya, negara merupakan sebuah penghambat emansipasi yang hebat. Dari contoh yang sudah kami paparkan, terlihat jelas bahwa rasa aman dan juga keamanan itu sendiri, bila ditinjau dari teori kritis, lebih memberikan poin terhadap keamanan kemanusiaan dan juga penanganan dari mereka yang peduli terhadap mereka yang kesulitan. Para pahlawan kemanusiaan pergi jalur perang di bawah naungan Palang Merah bertujuan memberikan perawatan kepada para korban konflik, dan dengan harapan akan memberikan rasa aman kepada warga yang menjadi korban konflik tersebut. Di lain sisi,
para negara yang berkonflik malah memberikan rasa tidak aman kepada warga negara. Dalam hal ini diperparah dengan oknum salah satu negara yang berkonflik yang menembak relawan medis. Kejadian tersebut juga berseberangan dengan isi konvensi Jenewa. Hal ini mendukung pemikiran teori kritis bahwa negara hanyalah pembuat rasa tidak aman terhadap manusia, sedangkan kemanusiaanlah yang menjadi penentu rasa aman dari manusia itu sendiri.